Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Effendi dari Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang retorika prakemerdekaan, Orba, dan reformasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu retorika. Di retorika itu adalah berbicara. Berbicara merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh manusia. Jadi retorika adalah satu kesenian berbicara yang baik, yang terbentuk berdasarkan bakat alam atau talenta dan keterampilan teknis. Nah, retorika mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Retorika adalah gabungan aserasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan dalam berbicara. Nah, sekarang saya masuk ke dalam pembahasan prakemerdekaan, Orba, dan reformasi. Jadi, retorika menjadi salah satu modal lahirnya sebuah konstitusi atau negara, sebab dalam retorika terkandung keyakinan, keinginan, harapan, dan idealisme, cita-cita hingga digunakan dalam menyusun satu konstitusi atau sebuah negara. Setiap perjalanan atau perubahan sejarah dan kepemimpinan di suatu negara, retorika selalu berperan, bahkan dapat menyulut sumbu atau semangat revolusi berperang, mempertahankan harga diri dan kemerdekaan. Nah, seperti ketahui bahwa banyak sekali para pahlawan yang sangat giat untuk mencapai suatu kemerdekaan di negara kita, yaitu Indonesia. Salah satunya adalah Bung Karno. Bung Karno dapat membangkitkan semangat juang untuk masyarakat Indonesia supaya dapat mencapai kemerdekaan untuk negara kita Indonesia. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perjalanan Indonesia sampai dengan saat sekarang ini. Perjalanan Indonesia terbagi menjadi 4 masa, yaitu prakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, jadi Orde Prakemerdekaan berawal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada masa kepemimpinan Soekarno. Retorika untuk membakar semangat nasionalisme masyarakat, anti neokolonialisme, kemandirian nasional, harga diri bangsa, kedaulatan bangsa, dan gagasan sosialisme ala Soekarno-Hatta. Retorika Soekarno menggebu-gebu kepada masyarakat Indonesia sebagai modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial dalam mengiring perjalanan bangsa yang baru lahir. Jadi retorika digunakan untuk menumbuhkan semangat tinggi untuk masyarakat Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia, dan melahirkan gerakan Nasakom atau Nasional Anti Komunis untuk menyatukan berbagai kekuatan dan ideologi politik nasionalis sekuler. Dan saya akan menjelaskan beberapa orang tokoh retorika di Indonesia yang sangat berpengaruh. Yang salah satunya adalah I.R. Soekarno atau biasa disebut dengan Bung Karno. Beliau sering berpidato di depan orang banyak dan juga pernah berpidato menekankan Pancasila di Amerika. Saat itu selesai menyebutkan 5 poin penting Pancasila dengan bahasa Inggris, semua hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada Bung Karno. Beliau jugalah yang mengumumkan keluarnya Indonesia dari PBB. Selanjutnya adalah tokoh retorika, yaitu Bung Tomo. Tokoh Bung Tomo sangat terkenal dengan kekejaman kata-katanya pada tahun 1970. Beliau berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Beliau berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya beliau ditahan karena kritikannya pada situ. Jadi retorika sangat berpengaruh pada saat itu. Selanjutnya adalah Buya Hamka. Buya Hamka adalah tokoh atau ahli retorika Indonesia, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis yang terkenal. Bahkan beliau memiliki kemampuan autodidak, yaitu kemampuan dari hasil belajar sendiri, seperti menulis, tetapi juga di berbagai ilmu, filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik, serta mahir dalam berbahasa Arab. Untuk mengasah berpidato, beliau bertukar pikiran dengan H.O.S. Cokroaminoto dan Raden Mas Surya Paronoto. Retorika Orde Baru. Kejayaan Soekarno menurun, bahkan kemudian hancur seiring dengan lahirnya Orde Baru. Masa kepemimpinan Soekarno digantikan oleh Bapak Soeharto. Retorika mengarah pada retorika pembangunan nasional, terjadi pergeseran dengan masa Orde Lama.
Orde Baru membuka keras selus-lulusnya investasi dari pihak asing. Persepsi Orde Baru berkebalikan dengan Orde Lama. Pada masa Orde Baru terjadi pembatasan kebebasan dalam berpendapat. Jadi kita tidak bebas dalam berpendapat pada saat kepemimpinan Orde Baru. Jika ada masyarakat atau pejabat atau jurnalis yang mengutarakan perbedaan pendapat atau bahkan kritik kepada pemerintah, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu pemecatan, pergeseran atau munasi, bahkan dipenjara atau dibunuh. Retorika dalam politik sangat dibatasi. Hanya ada 3 partai politik, yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Masyarakat tidak punya hak leluasa untuk memilih. Pejabat dan mes wajib memilih Golkar. Apabila tidak memiliki, maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Sekarang masuk pada retorika Orde Reformasi. Retorika pada masa ini mengaungkan propaganda tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme? Korupsi adalah pemanfaatan hasil negara oleh sekelompok oknum untuk kepentingan pribadi. Dan kolusi yaitu adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Dan nepotisme yaitu adalah setiap perbuatan penyelenggara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kepemimpinan diktator dan otoriter, kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, krisis ekonomi, kebebasan berpendapat, dan demokratisasi. Tangan besi Presiden Soeharto menyebabkan gerakan perlawanan oleh para tokoh nasional dan mahasiswa dan elemen masyarakat. 32 tahun dalam masa Orde Baru menyimpan bom waktu dan akhirnya meledak pada tahun 1998. Selanjutnya, kebebasan berpendapat dan berpolitik mulai berkembang. Proses demokrasi mulai dijalankan. Lahir banyak tokoh ulama yang berani berretorika secara terbuka di berbagai daerah. Retorika mempunyai peran penting dalam kehidupan di suatu negara karena banyak pria dan wanita dalam sejarah memperoleh sukses besar dalam hidup dan karirnya sebagai pemimpin. Berkat penguasaan ilmu retorika, sebab penguasaan teknik berbicara dan mempertinggi percaya terhadap diri sendiri dan memberi rasa pasti kepada orang yang bersangkutan. Bagi para pemimpin, retorika adalah alat penting untuk mempengaruhi dan menguasai manusia. Dan bagi para penjual, kepandaian dalam berbicara merupakan sarana penting untuk menjual-belikan barang dagangannya. Barang siapa yang menguasai ilmu retorika dan mempergunakannya secara wajar akan mendapatkan sukses dalam hidup dan karyanya. Jadi cukup sekian penyampaian presentasi saya pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.